Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Di pelajaran kedua di halaman 71, pelajaran fikih kelas 5 ya. Silakan semua bukunya disiapkan. Judulnya adalah orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Ya, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Baik. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah itu Maha Penyayang. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Dia tidak membebani hambanya melainkan sebatas kemampuan. Kalau Allah ngasih tugas, Allah ngasih beban ke kita, Allah ngasih ujian, pasti nggak bisa atau nggak pernah lebih dari kemampuan kita. Ya, Allah tahu Ustadz ini nggak bisa ngangkat 100 kilo, maka Allah nggak akan ngasih beban Ustadz lebih dari 100 kilo. Misalkan Ustadz nggak bisa misalkan melihat ujian atau ditimpa ujian A, misalkan nggak bisa. Ustadz hanya bisa ditimpa ujian B, maka Allah nggak akan ngasih ujian A ke Ustadz karena Ustadz nggak kuat, ya, dan begitu seterusnya. Jadi Allah itu ketika membebani hambanya itu hanya sebatas kemampuan seorang hamba, termasuk dalam syariatnya. Demikian juga dalam ibadah puasa. Dalam kondisi tertentu ada orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa. Bayangkan, puasa itu wajib, bahkan termasuk rukun Islam. Tapi ada orang-orang yang Allah izinkan boleh gak puasa. Ya, boleh gak puasa dia. Tapi nanti akan ada gantinya, bisa dengan qada di bulan yang lain atau dengan fidyah. Fidyah ini memberi makan fakir miskin, ya. Tapi dia boleh nggak puasa. Dalam kondisi tertentu ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Lantas kondisi apa saja yang diperbolehkan untuk tidak puasa? Yang pertama, orang sakit. Orang sakit tentu bukan sakit-sakit yang sakit-sakit remeh, kesandung misalkan. Saya kesandung. Ya kata di buku tuh atau Ustadz juga katanya sakit tuh boleh nggak puasa? Ini saya kesandung lecet, ya nggak ngaruh kali ya, nggak ngaruh. Apa hubungannya puasa kalian dengan lecet dikit? Enggak. Sakit di sini adalah sakit yang kalau dipaksa puasa dia bisa terancam nyawa. Contoh nih penyakit berat, misalkan punya penyakit jantung. Dia kumat jantungnya pas lagi dia puasa. Dia harus minum obatnya. Boleh dia batalkan puasanya, dia minum obatnya? Itu boleh. Justru kalau dia nggak minum obatnya terus dia sampai mati, ya dia berdosa karena telah membunuh dirinya sendiri. Padahal Allah izinkan dia untuk buka puasa untuk minum obat. Ya, orang yang operasi misalkan, ke dokter harus makan, harus minum obat. Oh enggak, saya lagi puasa, padahal boleh Allah izinkan yang seperti itu sakitnya, ya. Pokoknya sakit bukan sakit ringan ya, cuma lecet ya, cuma habis jatuh naik sepeda, itu sih sakit ringan ya. Tapi sakit yang parah, sakit yang kalau diteruskan bisa mengancam nyawa, ini yang tidak diperbolehkan, harus batal. Nanti tinggal bayar fidyah atau bayar qada kalau dia bisa melakukan yang lain. Yang kedua, musafir. Ya, musafir ini orang yang sedang dalam perjalanan. Misalkan Ustadz mau ke Jakarta, ya safar jauh nih, bukan kalian dari rumah ke sekolah. Kan ini dalam perjalanan Pak. Kita boleh buka puasa, enak aja. Ya, yang boleh adalah seorang musafir yang sudah berjalan jauh. Misal Ustadz mudik ke Jakarta, ya. Misal kalian ada sampai keluar Jawa, ya jelas ini boleh buka puasa. Yang ketiga, ya, orang yang sudah tua, pikun dan jompo boleh. Tua, pikun dan jompo juga boleh, ya. Karena dia sudah tidak kuat.
pikun juga, pikun tuh lupa dia lagi puasa atau enggak, ya lupa dia lagi puasa, makan aja nanti terus, minum aja nanti terus. Yang seperti ini boleh dia nggak puasa. Ibu hamil atau sedang menyusui, ya boleh ini juga tidak puasa. Yang tinggal nanti dibayar fidyah kalau ibu hamil dan menyusui. Yang kelima, wanita haid dan nifas. Ini khusus untuk kalian yang anak-anak perempuan. Ya boleh kalian tidak haid tidak puasa ketika haid. Insyaallah Ustaz nggak perlu jelaskan apa itu haid. Insyaallah kalian akan paham ya. Boleh nanti tinggal dikodok setelah bulan puasa, boleh kalian mengganti. Berapa hari yang ditinggalkan? Biasanya seminggu lebih 8 hari. Nah, itu tinggal diganti saja. Ya nifas ini seorang ibu yang habis melahirkan. Ibu yang habis melahirkan, ya kalian habis melahirkan boleh nggak puasa? Ya setelah itu, misalkan pas bulan puasa nih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan tahun 2021 ini. Insyaallah tinggal berapa 3 bulanan lagi ya. Jaga kesehatan dan terus berdoa kepada Allah agar bisa beribadah dengan sehat walafiat di bulan Ramadan. Baik. Itu 5 hal yang boleh kalian tidak puasa. Satu, sakit ya, sakitnya memang benar-benar sakit yang kata dokter harus makan minum atau minum obat. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, orang yang sudah tua, pikun dan jompo. Yang keempat, ibu hamil dan menyusui. Dan yang terakhir adalah wanita haid dan nifas. 5 hal ini boleh kalian tidak puasa. Baik, nanti seperti biasa evaluasinya kalian kerjakan ya, lalu dikirimkan ke Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.